Assalamualaikum Om Tante. Ini melanjutkan pembahasan yang kemarin nih, masih share dan diskusi tentang pengalaman di IM atau internet marketing. Nah, kemarin saya udah sempat share gimana perjalanan saya di internet marketing. Nah, kemarin udah sempat saya share ya. Ini masih di Bali dan kebetulan koneksinya kurang oke. Koneksinya ini kurang oke, mungkin bakal nggak jelas ya videonya. Ada pertanyaan ke saya, itu bisnis apa yang difokuskan? Ya, bisnis apa yang difokuskan, ada yang nanya kayak gitu. Sebenarnya sesuai yang saya bilang kemarin pada video pertama, itu yang awal saya fokuskan itu adalah SEO. Jadi waktu itu saya belajar SEO dulu, kemudian saya belajar AdSense. Ya, jadi saya belajar SEO. Nah, walaupun itu nggak tahu gimana caranya, kemudian harus apa, itu saya nggak tahu gitu. Yang penting saya lakukan. Nah, tapi kalau flashback lagi ke belakang, lagi jauh lagi ke belakang, sewaktu saya masih zaman perjuangan, itu saya awalnya gamers. Saya awalnya tuh gamers. Ya waktu itu main game ya, doyan banget main game. Walaupun saya udah nikah, waktu itu saya doyan banget main game. Namun waktu itu saya udah nyari uang ya dari game, kayak jualan-jualan gold ya. Nah, di sana saya perhatikan di sebelah komputer sebelah, waktu itu masih warnet, itu ada yang blog seperti itu. Nah, saya pelajari blognya. Nah, setelah saya lihat blognya, saya kemudian pelajari lagi gimana caranya agar blog tersebut bisa di halaman pertama, yaitu adalah SEO. Nah, setelah saya kuasai SEO, saya kemudian buka jasa. Itu saya buka jasa SEO di Firmware, mungkin pernah lihat ya. Saya buat status itu waktu dulu itu masih di hina-hina itu sama orang luar tuh. Jadi buat status tentang jasa SEO ya hina-hina. Wah, orang Indonesia nggak mungkin bisa jago, itu orang Indonesia penipu, seperti itu. Karena waktu itu masih sedikit sekali, bahkan saya orang pertama mungkin di forum itu untuk yang jualan jasa SEO. Tapi ya karena saya orangnya fake terus, namanya juga orang nyari makan. Ya makanya ada juga yang menggunakan jasa saya, dan akhirnya itu berhasil. Nah, jadi saya pertama kali adalah fokus SEO. Nah, kemudian klien SEO saya itu nyuruh saya, kenapa nggak ke AdSense? Ya, akhirnya dari SEO ke AdSense. Nah, setelah dari AdSense, kemudian saya itu belajar, kalau nggak salah sih YouTube ya, SEO, AdSense, kemudian saya YouTube, kemudian ada istri saya jualan online. Nah, setelah itu barulah Facebook Ads. Nah, jadi ada banyak sebenarnya yang saya fokuskan gitu di awal-awalnya gitu ya. Tapi nggak sekaligus, semuanya itu secara bertahap. Kuasai satu dulu, kemudian baru yang lainnya. Jangan seperti orang yang kelaparan gitu. Jadi kalau saya perhatikan, kalau pemula-pemula sekarang ini pengen cepat dapat hasilnya. Jadi ketika baru belajar, dia pengen saat itu juga dapat. Ini untuk para Jonas, kebetulan saya lagi di Bali, salah satu cafe. Hey Nes, di sini banyak cakep Nes. Ada yang mau nggak Nes? Ada yang mau kenalan nggak? Ya, kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan ketik di kota komplek. Ini kok wajah saya di sini agak hitam ya, cahayanya kurang. Nah, udah ganteng ya. Nah, kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan di kota komentar, nanti saya bahas-bahas. Jonas Galih Permana, nggak main Google AdWords Om? Kebetulan saya kurang fokus di Google AdWords. Ya, kurang fokus. Kalau dulu saya pernah promo di Google AdWords, itu untuk umroh, jasa umroh dan lain-lain ya. Namun karena saya kurang fokus, jadi hasilnya kurang maksimal. Ya, walaupun udah ada sertifikat Google Partner ya, tapi tetap kurang maksimal. Kalau ada yang mau nanya silakan. Itu kemarin ada yang nanya juga, Om, mana yang paling besar gitu ya hasilnya dari beberapa bisnis tersebut. Sebenarnya kalau sekarang ini masih di AdSense ya, masih fokus sana. Kemudian saya juga banyak kerja sama toko online tuh, kerja sama dropshipping ya sama teman-teman. Dan kemudian juga saya punya produk Havara. Om Rizky Yanto, mulai online main apa? Nah, di awal tadi sudah saya jelasin,
waktu baru mulai online itu saya mainnya langsung di AdSense SEO tersebut ya, SEO dulu. Jadi saya ngeblok. Nah di awal-awal juga nggak ada hasilnya ngebloknya, sama sekali nggak ada hasilnya. Jadi ya cuma ngeblok aja lah. Bahkan dibilang orang itu sebagai apa ya, orang mimpi lah, apalah, aneh-aneh lah, nggak mungkin bisa dapat duit dari blog kata mereka ya. Cuma saya nggak peduli, yang penting kita ya usaha terus. Om Wahyu, pendapatan utama ya tadi udah saya jelaskan juga. Sekarang ini masih dari AdSense, kemudian dari kerjasama toko online, dan juga ya ada bisnis kecil-kecilan seperti afiliasi ya dan lain-lainnya lah. Ya lumayan lah Om. Ya walaupun nggak sebesar om-om yang di sini mungkin. Ya. Ini Om Visual Kaos nanya, untuk pemula kalau mau jualan online khususnya kaos, bagusnya fokus kemana? Kalau kaos kayaknya gampang banget Om. Gampang banget. Ini saya pengen ngasih tahu juga, kalau misalnya Om bisa apa ya, desain kaos, masukin tuh ke tempat temannya saya, namanya blastblues.com, namanya Om Ferry. Nah dia ada apa ya, seperti marketplace kaos, seperti Teespring, masukin ke sana itu mantap. Kalau misal desainnya bagus nanti banyak yang promoin. Microsif masih di Chattel. Udah pindah, saya udah pindah dari Chattel. Dian Wifi Lampu, Pak Dian ya ini mungkin ya, atau Om. Bulan keberapa Om? Kalau misalnya ditanya bulan keberapa kelihatan hasilnya, waduh kalau saya lama. Pas awal-awal berjuang itu saya lama banget. Dulu waduh lama banget lah, pokoknya saya bolak-balik warnet gitu ya. Sampai seminggu di warnet, kemudian sampai istri saya nyari. Waduh lama banget saya. Jadi mulai dapat hasil yang konsisten 2 tahun barulah saya dapat hasil di IM tersebut. Ya cukup lama lah. Nah saya doain ini mudah-mudahan lah Om Tante di sini yang nonton video ini dapat hasilnya itu lebih cepat dan tentunya lebih besar. Amin. Nah kalau misalnya di IM Om Tante, jangan terlalu mengejar dari hasil itu gitu sebenarnya. Jangan terlalu ngejar dari hasilnya. Jadi belajar aja dulu seperti yang saya jelasin di video kemarin. Jadi kalau kita udah menguasai tekniknya, untuk nyari uang itu enggak terlalu sulit. Nah namun kalau misalnya kita belum menguasai teknisnya, ya sulit gitu nyari uangnya. Jadi ya belajar aja dulu, jangan terlalu mikir harus dapat sekian. Waduh pusing gitu. Mas Kairil Lutfianto, salam kenal Mas Shirley, salam kenal juga Mas Kairil. Awal perjalanan saya, sebenarnya awal perjalanan saya udah pernah tulis. Oke lah, tapi saya ceritain dikit ya. Itu bisa dicari aja sebenarnya di Google, kisah perjalanan Shirley Amri gitu ya, kisah perjuangan Shirley Amri di internet marketing. Nah saya ceritain aja dikit. Dulu waktu awal-awal perjuangan itu saya sangat perih banget ya, dihina ini itu, nyuruh laptop gitu ya, kemudian dianggap orang pemimpi, kemudian ya orang-orang inilah nggak masuk akal lah kata mereka. Cuma saya nggak pernah nyerah gitu. Jadi waktu itu saya pernah bilang ke istri, Mam, ini butuh uang untuk beli modem. Waktu itu harga modem masih 800.000, itu modem yang besar itu, dan itu uang untuk makan. Jadi kalau misalnya digunakan uang itu nggak bisa makan gitu. Namun istri saya bilang, ya udah Pak, beli aja modemnya, asal pekerjaannya lebih cepat. Ya saya nekat aja. Waktu itu masih ada bule ya yang mau pakai jasa saya katanya. Namun ketika udah beli modemnya, bulenya nggak bayar. Bulenya nggak jadi bayar ya, akhirnya uang makannya bingung. Namun ya, tapi saya nggak pernah putus asa gitu ya. Saya selalu yakin kalau Allah bakal ngasih jalan terbaik untuk hambanya pastinya. Nah dari sana saya terus berjuang dan akhirnya saya jualan jasa SEO itu. Ya, walaupun saya nggak terlalu jago waktu itu, tapi saya udah berani jualan SEO dan itu keluar negeri pasarnya. Alhamdulillah dari sana saya dapat $350 sebulan, kemudian dapat 1.000, kemudian dapat lain-lainnya lah. Ya alhamdulillah dari sana perjuangan saya. Jadi Om Tante di sini jangan pernah nyerah, tetap aja berjuang. Kalau mau nanya lagi silahkan ditulis. Kemarin ada yang nyuruh saya ngucapin apa ya, baca nama-namanya ya. Oke, saya baca-baca dah namanya dah.
Ada Om Febri, Gus Febri, selamat nonton Om. Ada juga pertanyaan ke saya, itu gimana caranya mencari tim. Nah jadi ini kenapa saya bisa jalan-jalan gitu ya. Bukannya kita berarti apa ya, blogger itu enak bisa jalan, atau bisa internet marketing itu bisa jalan kemana-mana aja gitu ya. Kerjaan tetap kerurus, nggak juga gitu. Sebenarnya internet marketing itu pekerjaannya tuh lebih ribet, lebih makan waktu, dan kemudian lebih makan pikiran dan juga tenaga. Sebenarnya saya udah punya tim. Nah, cara saya bangun tim itu adalah pertama kali saya cari dulu yang jago gitu. Saya cari orang yang jago. Nah kemudian ya saya ajarkan. Nah orang yang jago dikumpul-kumpul, kemudian nanti ada leader atau pemimpinnya dari tim tersebut gitu. Ya akhirnya saya bisa jalan-jalan lah seperti ini gitu, bisa agak nyantai. Dan kemudian saya akan punya kerjasama, ada kerjasama dengan beberapa orang. Jadinya ya saya agak apa ya, punya ada waktu santainya gitu. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ini kebetulan nih banyak yang cantik loh, Nas, serius Nas. Untuk para Jonas di sini, kalau mau lihat yang cantik, kalau mau kenalan saya kenal. Kalau saya sih sama bini sini Nas. Oh ya, ada yang nanya sama saya gimana caranya nyari jodoh. Nah jadi kalau misalnya awal perjuangan saya itu, saya udah nikah dulu nih. Jadi kalau saya nikah itu nggak nunggu kaya dulu gitu. Saya nikah aja dulu. Dan saya yakin kalau saya menikah saat itu, kemudian saya berusaha, Allah akan membukakan jalan saya. Nah itu saya yakin, jadi saya nggak nunggu kaya dulu. Nah Jonas, jangan takut, rezeki itu udah diatur oleh Allah. Jika kalian nikah, dapat yang soleh seperti itu ya, kemudian kalian berusaha, ya hasilnya akan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan, amin, saya doakan. Nah gini, untuk yang masih berjuang juga, memang banyak tantangan. Itu perjuangan di online ini kan gak mudah gitu ya. Gak ada yang namanya mudah dan gak ada yang namanya cepat itu. Kita butuh usaha, kemudian kita butuh kerja keras sana, passion, sabar, fokus ya. Ya mudah-mudahan sekitar 4-6 bulan ya. Biasanya kalau sekarang ini karena udah banyak ilmu ya bertebaran, kemudian mentor udah banyak. Ya biasanya sih 4-6 bulan itu hasilnya udah kelihatan biasanya untuk yang masih belajar saat ini. Om Raffi Darwis, kapan pulang Pekanbaru lagi? Belum ada rencana Om, saya pulang ke Pekanbarunya mungkin Lebaran. Mungkin Lebaran tahun depan. Lebaran nanti saya pulang mungkin. Kalau ada yang mau nanya lagi silakan. Saya mau bahas lagi juga sedikit gimana caranya agar hasilnya itu konsisten seperti itu ya. Nah biasa kalau pemula ketika dapat uang itu kan senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Nggak pemula aja sih, semua sih. Mau pemula, mau expert, master, apalah. Itu ketika dapat hasil mereka senang, dan kemudian mereka langsung berubah gaya hidupnya menjadi hedonis gitu ya. Ya namanya juga OKB ya, wajar. Nah namun kita harus belajar di dunia internet marketing ini, rezeki itu memang kita bisa dapat besar, dan kadang-kadang rezeki itu kita bisa dapatnya kecil juga. Nah jadi kita harus belajar manage. Nah ada misalnya seperti ini, kita dapat 1 juta sebulan, nah kita tabung dulu 20%-nya untuk kas kita, kemudian berapa persen lagi untuk pengembangan bisnis kita. Nah kemudian gajilah dirinya sendiri, gajilah diri sendiri. Ya tujuannya adalah agar kita lebih semangat lagi gitu. Nah saya sendiri juga seperti itu, saya digaji ya, bukan sama diri saya sendiri digaji, tapi sama istri saya. Ini ada pertanyaan dari Dian lagi, buat tim FB Ads yang iklan alias setting campaign masih Om Shirley. Nah kalau misalnya tim FB Ads, tim kerjasama, itu awal-awalnya saya, karena itu kan pakai modal ya. Kalau pakai modal kan kita kalau rugi ya terus-terusan kan gak enak. Jadi awal-awalnya saya setting, kemudian ya saya kasih itu winning campaign-nya ke mereka, dan kemudian mereka juga belajar kan, mereka belajar caranya. Nah jadi ketika mereka akan ngiklan nanti, mereka laporan dulu ke saya, Om ini targeting ya gimana, seperti itu. Nanti akan saya analisa, kalau bagus baru saya lanjutkan gitu. Kalau udah dipegang tim gimana caranya Om? Kalau misalnya udah dipegang tim ya kita harus ada laporan ya, targetingnya seperti apa, kemudian
salesnya berapa gitu ya. Kemudian ya kalau enggak ya invite-nya berapa. Jadi kita harus tahu data-data tersebut. Om Rizkyanto, untuk saat ini antara AdSense, FB marketing, dropshipping, prospek yang mana? Kalau misalnya untuk pemula, saya sih menganjurkan itu ya FB Ads saja, jualan online, mau itu misalnya dropship, entah itu stok produk ya terserah. Itu lebih enak dropship, ya lebih gampang dan kemudian putaran uangnya lebih cepat gitu. Ya kalau misalnya kita mau AdSense ya bebas sih, tapi hasilnya kan kalau AdSense itu kita harus menunggu gitu. AdSense itu buat blognya ya 3-4 bulan lah baru ada kelihatan hasilnya itu kalau AdSense. Nah kalau misalnya Facebook Ad, saat itu kita berusaha, kalau kita udah menguasai tekniknya ya saat itu juga ada hasilnya gitu. Itu kalau yang Facebook Ad. Saran saya sih Facebook Ad jualan online itu lebih oke. Nah kalau misalnya modal untuk mulai usaha kan, kalau pemula sekarang ini modalnya udah oke ya. Kalau dulu saya tuh modal itu ngewarnet gitu ya, kemudian ya makan aja susah. Kalau sekarang udah pada punya modal. Biasanya sih kalau modal untuk Facebook Ad ini kalau modal iklan ya 2 juta aja itu udah cukup. Itu 2 juta dulu untuk melakukan praktek trial error ya. Dan biasanya itu juga ada yang langsung dapat hasilnya dari 2 juta itu gitu. Jadi udah cukup, asal tekniknya tepat. Kalau nggak ada lagi yang mau nanya, kayaknya saya mau udahan dulu nih videonya. Kalau ada yang mau nanya silakan, saya bahas dulu karena ini saya mau honeymoon dulu ya, kasihan istri saya ya. Yang mau nanya silakan di sini. Oh ya, ada lagi yang nanya kemarin satu. Andai kata kita udah punya AdSense, apakah boleh ke Facebook Ad? Nah gini, andai kata kita punya satu bisnis, asal bisnis itu udah berjalan aja, bisnisnya berjalan, kemudian udah stabil ya, udah stabil. Oh ketutup sorry. Nah, asal bisnisnya itu udah jalan, kemudian udah ada timnya, itu udah manage udah oke, silakan aja pindah atau ngembangin sayap lagi untuk lainnya. Oke, kayaknya gitu aja deh. Nanti kalau saya ada waktu lagi saya lanjutkan live di lanjut ya, mungkin 1 atau 2 purnama lagi deh. Oke, gitu aja. Nanti kalau nanya silakan komentar, kalau saya lenggang